Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya berputar tentang sistematika RKP Desa tahun 2023. Sebentar lagi kita akan melakukan proses perencanaan tahunan, yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang dapat kita awali dengan pra penyusunan RKP Desa, kemudian penyusunan RKP Desa, kemudian pasca penyusunan RKP Desa yaitu APB Desa. Nah, di dalam penyusunan RKP Desa kita sering menemui fakta di lapangan bahwa RKP Desa itu disusun dalam bentuk bundle atau sistematika yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada, kita dapat menemukan di 3 peraturan setidaknya. Yang pertama itu di Permendagri 114 tahun 2014, yaitu tentang pedoman pembangunan desa. Tadi di pasal 17 yaitu rancangan RKP Desa yang ditetapkan menjadi RKP Desa itu setidaknya berisi pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, kemudian bantuan keuangan dari pemerintah desa, daerah kabupaten maupun provinsi. Kemudian di sini juga pasal 49 RKP Desa dapat dilakukan perubahan, dan juga kita dapat menemukan di Permen Desa nomor 21 rancangan RKP Desa paling sedikit itu memuat yang pertama evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak lain, kemudian rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, dan kemudian tim pelaksana kegiatan. Kemudian tahun 2021 pada bulan September, BPSDM Kementerian Desa juga mengeluarkan surat keputusan, diantaranya susunan dokumen RKP Desa. Ini yang sudah tersaji seperti ini. Kemudian saya melakukan penulisan ulang atau memindah dalam bentuk file Microsoft Word seperti ini. Sistematika RKP Desa tahun 2023. Nanti filenya ini akan saya upload di link, dan linknya saya taruh di deskripsi. Kawan-kawan bisa mendownloadnya untuk dijadikan referensi atau perbandingan dengan yang selama ini sudah kawan-kawan miliki. Yang pertama yaitu cover peraturan desa tentang rancangan kerja pemerintah desa tahun 2023. Kemudian halaman berikutnya kata pengantar, kemudian halaman berikutnya daftar istilah, kemudian lampiran-lampiran. Nah, ini babnya ada sampai dengan 7, sama persis dengan yang ada di dalam SK Kepala BPSDM. Bab yang pertama, pendahuluan. 1.1 pengertian RKP Desa. Ini wajar dimengerti karena maksudnya wajar ditulis atau dijelaskan dalam dokumen RKP Desa supaya pembaca tahu apa itu yang dimaksud dengan RKP Desa, karena kita tahu bahwa setiap orang boleh melakukan atau mengetahui tentang dokumen RKP Desa karena itu dokumen publik yang ditetapkan melalui musyawarah desa yang juga wajib disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pengertian dan istilah-istilah yang tertuang dalam dokumen RKP Desa juga angka-angka lebih baiknya jika diketahui atau dijelaskan. Yang kemudian 1.2 latar belakang RKP Desa. 1.3 maksud dan tujuan RKP Desa. 1.4 dasar hukum. 1.5 sistematika penyusunan dokumen RKP Desa, atau ditambah lagi juga boleh, misalnya dokumen RKP Desa. Kemudian bab 2 evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
2022 karena ini untuk tahun 2023. Maka di sini sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Permen Desa maupun di Permendagri adalah evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Berarti ini tahun 2022. 2.1 kondisi objektif desa, 2.1.1 sejarah desa, 2.1.2 sumber daya alam desa, kemudian sumber daya manusia, sumber daya pembangunan desa, sumber daya sosial budaya. Kemudian evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi bidang pelaksanaan pembangunan, evaluasi bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dibalik ya, maksudnya pembinaan dulu sesuai dengan pembidangan. Kemudian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kemudian evaluasi bidang tidak terduga atau bencana. Kemudian 2.2.6 permasalahan, kendala, hambatan, dan isu strategis dalam evaluasi atau dalam pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya atau tahun 2022. Kemudian bab 3 gambaran umum kebijakan keuangan desa. 3.1 evaluasi keuangan desa tahun sebelumnya atau tahun 2022. Pagu indikatif desa 2023, pendapatan asli desa 2023, swadaya masyarakat 2023, bantuan keuangan dari pihak ketiga untuk tahun 2023. Selanjutnya, prioritas program kegiatan dan anggaran desa. Prioritas program kegiatan di bab 4 dan anggaran desa yang dikelola desa. Untuk perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, untuk rencana pelaksanaan pembangunan desa, ini juga kebalik. Rencana pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa, rencana kegiatan penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Kemudian 4.6 rencana kegiatan kedaruratan dan kebencanaan. Ini kita cut saja sampai 5 bidang. Kemudian program prioritas atau prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian 4.3 rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat ini ya maksudnya. Pemerintah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kemudian bab 5 pelaksana kegiatan. Ini nanti dapat dimasukkan sebagaimana SK yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan oleh kepala desa. Kemudian pedoman dan tata cara perubahan RKP Desa, sehingga nanti kalau terjadi perubahan RKP Desa juga sudah tertuang di dalam RKP Desa dokumen ini. Kemudian bab 7 yaitu penutup. Kemudian di lampiran yang terakhir, halaman terakhir yaitu lampiran. Lampiran itu di dalamnya dapat kita muat daftar realisasi kegiatan RKP Desa tahun 2022, daftar program atau kegiatan supradesa masuk desa tahun 2023, daftar rencana pembiayaan pembangunan desa atau pagu indikatif, daftar kegiatan berdasarkan rekomendasi data IDM. Nah, karena kemarin saya juga sudah menayangkan tentang bagaimana kita mengambil data dari rekomendasi IDM, hasil pemutakhiran terbaru yang sedang kita laksanakan hari ini.
Kemudian daftar kegiatan berdasarkan rekomendasi data SDGs Desa. Kemudian daftar prioritas kegiatan berdasarkan RPJM Desa. Daftar rancangan RKP Desa tahun 2023. Maksudnya dalam bentuk file Excel-nya ya. Kemudian daftar RKP Desa tahun 2022 yang sudah ditetapkan. Kemudian ini 2023 ya. Daftar kegiatan prioritas skala desa tahun 2023. Daftar usulan RKP Desa ke pemerintah kabupaten di URKP, ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian 11 daftar program kegiatan yang dikerjasamakan dengan desa lain. Kemudian 12 daftar program kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Lampiran rencana kegiatan dan rincian anggaran biaya. Rincian anggaran biaya, berita acara penetapan RKP Desa, lampiran SK tim penyusun RKP Desa, lampiran daftar hadir musyawarah desa, penyusunan RKP Desa, atau di sini misalnya penetapan dan lain-lain jika ada yang perlu dicantumkan atau dimasukkan di dalam dokumen RKP Desa. Kemudian nomor 18 timeline atau jadwal RKTL atau tahapan RKP Desa. Kemudian nomor 19 juga dapat dimuat infografis desa. Ini kawan-kawan yang dapat saya sajikan tentang sistematika RKP Desa tahun 2023. Ya, semoga saya dapat menyajikan tayangan berikutnya lengkap dengan isian-isian, dengan format-formatnya, format lampiran-lampiran ini. Semoga kawan-kawan nanti di kemudian hari atau Bapak Ibu pemerintah desa dapat terbantu dengan file-file yang akan saya sediakan dan yang sudah saya sediakan. Oleh karena itu jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak tertinggal informasi berikutnya, dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain sekiranya tayangan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.